Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jumpa lagi di video yang kedua ya di semester 2. Yang dibahas masih sama mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang dibahas kali ini lebih ke isi makna Sumpah Pemuda ya. Kalian juga pasti sudah tahu isi dari Sumpah Pemuda itu apa saja ya. Kalau lupa, kalian bisa menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Kalau lupa, itu kalian bisa menyanyikan itu ya. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Nah, namun sebelum ke makna dari isi Sumpah Pemuda, di sini akan disampaikan mengenai istilah Sumpah Pemuda. Karena sebelumnya, ketika pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda menghasilkan suatu keputusan, di mana keputusan tersebut sebenarnya belum dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Ya. Nah, keputusan yang dihasilkan pada tanggal 28 Oktober itu adalah ini. Nah, ini putusan-putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, atau juga disebut dengan pada waktu itu disebut Kongres Kerapatan Pemuda. Ya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober itu Kongres Pemuda yang pertama, dan pada tanggal 26 Oktober itu Kongres yang kedua. Sebelumnya sudah dibahas ya di video yang sebelumnya. Nah, di sini tidak dinamakan dengan Sumpah Pemuda, tapi putusan, berupa keputusan yang dihasilkan ketika rapat. Nah, ini adalah hasil keputusannya yang sudah kita ketahui ya. Bunyi yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Apa maknanya? Nah, dengan lantang bahwa pemuda Indonesia yang hidup di tanah air Indonesia harus berjuang memerdekakan tanah mereka. Ya. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Nah, negara kita ini adalah negara yang sangat luas. Tanah Indonesia ini sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia ini dengan sebutan Jamrud Khatulistiwa. Kenapa disebut Jamrud Khatulistiwa? Karena dilihat dari atas itu terlihat hijau, seperti layaknya batu jamrud itu berwarna hijau ya. Nah, kita sebagai warga negara sepatutnya kita bisa membela, berjuang demi tanah air kita ya. Cuman bedanya para pemuda zaman dulu berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara apa? Kalian sebagai siswa, anak sekolah, yaitu belajar ya. Isi yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya bagi alinea kedua ini menggambarkan walau kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Dalam judul materi kali ini adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang bermaksud bahwa pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai daerah yang berlatar belakang perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, mereka bersatu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memerdekakan negara Indonesia tercinta. Sumpah Pemuda menegaskan adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh. Ya. Berikutnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada ikrar ketiga menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia. Ya, semua warga negara Indonesia yang berbeda bahasa berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kita kan tidak akan mengerti
dengan bahasa daerah orang lain yang tidak sering berkomunikasi dengan kita. Ya, orang Sunda berbicara dengan orang Jawa. Contohnya, orang Sunda tidak mengerti Jawa, orang Jawa tidak mengerti Sunda. Nah, itu bagaimana bisa nyambung komunikasinya? Makanya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, atau sering juga disebut dengan bahasa nasional, ya. Nah, kalau bahasa internasional itu kan bahasa Inggris, ya, untuk menyatukan komunikasi berbagai negara-negara di dunia, begitu, ya. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang harus kita teladani, ya. Apa saja nilai-nilai luhur tersebut? Pertama, Sumpah Pemuda sebagai inspirasi cinta tanah air. Para pemuda berjuang karena cinta terhadap tanah air untuk memerdekakan negara Indonesia dan juga untuk generasi penerus bangsa. Nah, kita ini adalah generasi penerus bangsa, terutama kalian, ya. Yang kedua, Sumpah Pemuda sebagai inspirasi rela berkorban. Rela berkorban suatu perbuatan yang tidak mengharap imbalan, ya, gitu. Berikutnya, persatuan. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang mampu menyatukan para pemuda dari berbagai kalangan daerah dalam satu wadah, ya, yakni satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing, namun mereka hanya memikirkan bagaimana supaya seluruh Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Berikutnya, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Peristiwa Sumpah Pemuda menyatukan tekad dan tujuan seluruh pemuda dari berbagai daerah. Meskipun mereka berlatar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, ya. Berikutnya, semangat persaudaraan. Kekeluargaan merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Walaupun berbeda-beda, pemuda-pemuda tersebut berasal dari berbagai daerah yang berbeda, tetapi mereka merasa mereka ini adalah bersaudara, ya, begitu, memiliki semangat layaknya seperti saudara. Berikutnya adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Para pemuda dengan semangat bersama-sama untuk berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia dan demi generasi penerus bangsa supaya kehidupannya tidak lagi merasa dijajah oleh penjajah. Ya. Berikut adalah pemaparan mengenai makna isi dari Sumpah Pemuda yang harus kita teladani sebagai generasi penerus bangsa. Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian, ya. Kita belajar seperti ini, tidak tatap muka, ya. Kita belajar jarak jauh. Kalian harus tetap semangat, ya. Semangat belajar terutama itu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.